Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Manager Club. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa kita, yaitu Bapak Sultan Mursalin Firmansyah. Beliau telah mempunyai banyak pengalaman untuk membesarkan sebuah perusahaan dari nol sampai menjadi perusahaan yang menghasilkan dan profit. Kita akan bersilaturahim dengan beliau. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dan insya Allah Pak Sultan akan memberikan pengalamannya kepada kita supaya kita bisa mempelajarinya, paling nggak menjadi ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan adalah merubah cara pandang kita untuk kerja. Assalamualaikum Bapak Sultan Mursalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa Pak Sultan selalu sehat. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio Aidas untuk kita ingin menanyakan sesuatu pengalaman Bapak. Bagaimana Bapak membangun suatu perusahaan atau suatu usaha dari tidak ada menjadi ada dan menghasilkan. Dan singkat kata, saya ingin tahu bagaimana prosesnya seperti itu, Pak? Bagaimana pengalaman Bapak untuk membangun dari tidak ada menjadi ada dan menjadi menghasilkan? Gitu, Pak. Terima kasih Pak Ari telah diundang di studio ini. Para sahabat managers yang terhormat. Saya secara tidak sengaja berkarir di suatu perusahaan yang kemudian selalu ditempatkan di divisi yang kecil. Mulanya seperti itu. Kemudian setelah divisinya gede, saya di divisi yang lebih kecil lagi. Itu kemudian terakhir baru dipindahkan di divisi yang baru. Demikian juga di dalam karir, hampir semuanya seperti itu. Sampai kemudian saya juga berkarir di perusahaan yang benar-benar dari nol. Jadi suka dukanya dari awal berkarir di bagian marketing ini, mungkin itu akhirnya membuat saya itu mencari bagaimana caranya sesuatu yang mungkin belum dinilai orang atau masih kecil dianggap orang menjadi besar. Nah, bicara tentang pengalaman, mungkin yang paling pokok adalah satu, apapun bisnis yang kita memasuki, paling tidak kita harus menguasai beberapa hal. Pertama, kita harus menguasai bisnis yang mau kita tekuni. Yang kedua, kita harus tahu persis sumber daya manusia yang bersama kita nantinya. Artinya, kita sudah mengerti kira-kira siapa yang mesti kita ajak bergabung dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus paham tentang supplier-supplier yang akan mensuplai produk atau bahan baku ke tempat kita nantinya. Dalam hal ini, saya pribadi bermulanya dengan supplier yang saya paling kenal. Ya, tentu saja tidak mungkinlah kita mempunyai supplier kita kenal semua, nggak mungkin. Nah, tapi yang paling kita tahu dulu. Nah, habis itu mungkin baru kita mengembangkan diri. Misalnya selalu hadir di pameran-pameran yang berhubungan dengan bisnis yang kita tekuni. Usahakan kalau bisa pameran-pameran tersebut nggak jauh-jauh amat dari domisili kita, kalau itu Indonesia misalnya, atau kalaupun itu luar negeri ya mungkin masih di sekitar katakanlah negara-negara ASEAN. Karena terus terang bagaimanapun di awal kita harus ingat efisiensi di dalam pengerjaan proyek-proyek baru kita itu salah satu hal yang penting untuk menunjang keberhasilan kita. Oh, jadi yang paling penting adalah bagaimana pertama adalah dari segi legalitas dulu. Ya, legalitas. Yang kedua adalah bagaimana memilih produk yang tepat, yang bisa kita kontrol. Ya. Yang kedua bagaimana kita membentuk SDM yang mempunyai kemampuan, begitu Pak Sultan. Dan juga bisa masuk di dalam komunitas-komunitas yang memungkinkan kita mempunyai akses untuk pengembangan bisnis dan produk kita. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, Pak Sultan, bagaimana tips Bapak
seperti kita ini kalau mau bikin usaha supaya usaha kita bisa berhasil, Pak Sultan? Ya, tadi kembali kepada yang saya sampaikan sebelum ini gitu loh. Jadi sebenarnya tadi Pak Ari membicarakan tentang komunitas dalam pengertian target market. Oke. Nah, memang kepemilikan jaringan itu penting banget buat kita, jaringan ya, karena jaringan itu memudahkan kita bisa sampai ke suatu target market yang kita tetapkan. Jadi itu satu hal yang pokok. Terus kemudian yang nggak kalah pentingnya reputasi. Reputasi kita sebelum ini itu juga akan memudahkan kita. Memang mungkin di satu tempat, katakanlah di provinsi tertentu kita nggak punya jaringan, tapi kita sudah mempunyai hubungan. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang jaringan. Ya. Suatu hari saya bertanya dengan katakanlah teman-teman saya dalam satu perusahaan yang lama. Apa kalian percaya bahwa sebenarnya silaturahmi itu menjamin rezeki? Mereka bilang mereka percaya itu ajaran agama. Tapi lalu saya tanya lagi, sekarang ayo kita buktiin sama-sama, benar nggak? Karena inti dari keberhasilan seseorang itu ialah karena dia mempunyai jaringan, network. Nah, network itu terbentuk karena kita punya hubungan. Hubungan itu terbentuk karena kita sering silaturahmi, kita bertemu. Sometimes, kadang-kadang, tadi seperti saya bilang, di provinsi tertentu kita tuh nggak punya jaringan, tapi sudah mempunyai hubungan. Nah, dalam hal ini, hubungan-hubungan itu nanti akan menuntun kita ke jaringan yang tepat. Nah, itu yang paling pokok ya, karena terus terang tidak ada hal yang langsung sempurna. Kita punya produk, punya modal, punya lagi market yang tersedia, punya jaringan, nggak ada yang sempurna seperti itu. Tapi paling tidak jalurnya sudah ada. Artinya di samping, kalau boleh kita simpulkan ya Pak Sultan, bahwa di samping punya pengetahuan mengenai produk, punya pengetahuan mengenai proses bisnis, dan yang penting adalah jaringan yang dibentuk ini kaitannya dengan reputasi nama, dan yang paling penting adalah garis bawahi adalah silaturahmi, yang bisa meningkatkan dan membangun lebih efisien jaringan. Sahabat-sahabat manajer, Pak Sultan telah sedikit menceritakan masalah bagaimana membangun bisnis dari nol sampai menjadi besar dan sampai kepada profit. Kuncinya adalah silaturahmi. Pak Sultan akan membahas pada tanggal 29 besok, yaitu tips-tips dan kiat-kiat membangun bisnis atau membangun perusahaan dari nol sampai menghasilkan untung. Jangan lupa, tanggal 29 di acara Manager Club, sahabat-sahabat harus datang mendengarkan tips-tips dari Pak Sultan agar Anda bisa memulai switching menjadi pengusaha. Dari karyawan menjadi pengusaha atau dari belum usaha menjadi pengusaha yang sukses. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tanggal 29 untuk pembicara kali ini. Kita undang Bapak Sultan untuk bercerita mengenai pengalamannya. Terima kasih. Waalaikumsalam.